Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madliah dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, hari ini Senin tanggal 17 April 2023. 17 April itu kalau Anda googling gitu ya di internet adalah Hari Hemofilia Sedunia. Nah mungkin Anda kayak hemofilia itu apa ya gitu, penyakit yang seperti apa ya. Mungkin agak belum familiar banget dengan istilah hemofilia. Meskipun mungkin Anda sering menemukan kasus-kasus yang sebenarnya itu hemofilia, tapi kita nggak tahu aja bahwa istilah atau nama penyakit tersebut adalah hemofilia. Nah kalau kita ngomongin hemofilia ini katanya ada hubungannya dengan kelainan genetik. Karena 70% katanya ya kalau menurut artikel yang saya baca itu 70% pasien yang mengalami hemofilia itu akan menurun ke anaknya selain karena ada mutasi genetik dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih cara mengatasi hemofilia ini, mengenali gejalanya dan apa yang harus dilakukan ketika sudah terjadi? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini seputar hemofilia. Nah, sebelum membahas tentang tema kita hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu mitos fakta seputar perawatan luka karena hemofilia ini kalau ada spill dikit ya, ini juga seputar luka pada manusia terutama mungkin pada anak-anak seperti itu ya. Oke, kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar perawatan luka. Kita lihat yang pertama pemirsa. Luka yang dibiarkan terbuka lebih cepat sembuh. Jadi gini, ada dua tipe orang, dua tipe manusia yang mungkin kalau mereka luka itu ada yang kayak yaudah deh dibiarin aja, maksudnya dibiarin bukan dibiarin nggak diobatin ya, dalam artian kayak dibuka aja sambil diobatin dalam kondisi terbuka. Ada juga yang mungkin pakai plester gitu ya, jadi kayak ditutupin dengan harapan adalah tidak tidak kena ya bakteri, kuman dan lain sebagainya, ditutup seperti itu ya. Nah, kenapa ada orang yang akhirnya memilih untuk tetap terbuka? Karena mereka berpikir ya dengan terbuka lukanya akan cepat kering gitu ya, lukanya akan cepat sembuh. Berharap kayak jaringan parutnya itu akan segera terbentuk sehingga mudah jadi kering dan cepat sembuhnya. Tapi ada juga yang berpikir kayak enggak, itu harus ditutup gitu karena untuk menghindari bakteri dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau ada orang terutama anak-anak gitu ya mengalami luka, apakah harus ditutup atau dibiarin terbuka yang katanya bisa lebih cepat sembuhnya? Ya kayaknya lebih cepat sembuh kalau diobatin ya, kalau nggak diobatin jadi nggak sembuh ya, mau tertutup atau terbuka. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Ludah untuk menyembuhkan luka. Nah ini dia ya, sering banget kita kalau mungkin Anda kalau baca-baca di artikel gitu ya, kayak ada luka gitu ya, terus Anda kayak yang tadi tangan, tadi muka dan lain sebagainya, terus kemudian Anda ambil air liur, gitu ya, olesin. Nah katanya apa? Karena di dalam ludah kita itu mengandung antiseptik, katanya gitu ya, antiseptik alami. Tapi pertanyaannya gini, walaupun air liur Anda ini mengandung antiseptik, tapi ketika Anda sudah berhari-hari tidak gosok gigi, gitu ya, atau Anda tidak bisa merawat kesehatan rongga mulut Anda alias kesehatan gigi Anda, apakah antiseptik ini tetap bekerja secara alami ketika Anda mengalami luka? Itu yang jadi big question mark ya. Kenapa akhirnya orang berpikir bahwa dengan mengoleskan, membalurkan air liur atau ludah ini bisa mengobati luka. At least untuk pertolongan pertama lah ya. Kalau orang lagi luka nggak punya obat, nggak tahu gimana, jadi akhirnya pakai air liur dulu. Nah apakah ini safe, apakah ini aman? Karena orang selalu excuse-nya ya ini kan antiseptik alami. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Kasa adalah bahan terbaik untuk menutup luka. Nah ini adalah bahan yang banyak banget deh gitu. Maksudnya kayak kalau kita luka itu pasti orang pakai kasa. Bener pakai kasa. Ya kasa ini seperti dilihat di gambar ya. Ini semacam kain yang dia kayak berjaring-jaring gitu ya. Nah pasti semua udah tahu lah kasa gitu ya. Nah biasanya akan dikasih obat gitu ya. Terus akan ditutup sama si kasa ini sendiri. Kita nggak ngerti ya, maksudnya mungkin ada yang pakai kasa, mungkin ada yang pakai kapas gitu ya. Tergantung kayaknya apa yang ada di kotak P3K itu pun
untung-untungan kalau ada kotak P3K gitu ya. Makanya yang ada aja. Tapi apakah kasa ini menjadi yang paling baik untuk menutup luka? Karena sebenarnya kalau kita lihat kayak mungkin kita ke dokter, ke rumah sakit atau kemana-mana orang luka itu kayak ada persiapan kasanya gitu. Jadi ditutup pakai kasa. Apakah ini bahan terbaik untuk menutup luka? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Perih pertanda obatnya tuh lagi bekerja, lagi berfungsi. Pernah nggak sih Anda kayak luka terus dikasih ya kayak obat merah atau kayak dikasih alkohol gitu ya, itu pasti kayak teng. Gitu ya, udah kayak sakitnya tuh nyerinya tuh kayak keubun-ubun gitu ya. Udahlah nyeri biasanya, terus kemudian kerasa kayak gatel, apa ya bahasa Jermannya itu celekit-celekit gitu ya. Nah ketika kita ngomong kayak biasanya nih anak-anak nih ya lagi jatuh kepleset atau jatuh lari-lari terus kasih obat merah tuh lukanya sama ibunya sama orang tuanya. Terus kayak aduh mah sakit perih segala macam, nggak apa-apa itu berarti obatnya lagi bekerja. Nah apakah ketika seorang anak atau orang yang lagi terluka terus kemudian lukanya dikasih obat dan muncul sensasi wah, seperti itu tandanya adalah obatnya sedang bekerja atau sebenarnya obat bekerja nggak harus merasa nyeri ataupun gatel-gatel ya. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Obati luka bakar dengan pasta gigi. Ini kayaknya nggak ngerti ya, ini template yang paling banyak terjadi ya. Kalau kita ngomongin orang kena luka bakar gitu ya, kena api dari kompor gitu ya, dan lain sebagainya, kena korek dan lain sebagainya. Pasti deh orang akan pertama itu pakai pasta gigi. Sensasi apa sih yang dirasain? Pasti kayak ada nyes seperti itu. Dan itu yang dianggap orang, oke ini untuk menetralisir panas yang terjadi di permukaan kulit kita. Tapi apakah it works? Nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos, fakta seputar perawatan luka dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya pemirsa ya. Ada beberapa mitos atau fakta seputar perawatan luka yang kayaknya udah sering banget kita dengar, template banget, udah apa ya menjamur di masyarakat kita. Nah kita harus koreksi nih, apakah ini benar fakta atau mitos belaka? Berarti kalau mitos jangan diikuti ya, berarti itu nggak benar. Nah untuk membahasnya dan mengonfirmasinya apakah itu fakta atau mitos belaka telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Cindy Diana SPA, dokter spesialis anak dari MMC Hospital. Selamat pagi Dr. Cindy, apa kabar dok? Selamat pagi Mas Raden. Sehat ya dok ya, kabar baik. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar hemofilia gitu ya. Karena kebetulan hari ini adalah 17 April katanya hari hemofilia sedunia seperti itu. Nah sebelum kita bahas hemofilia, kan mungkin ada kaitannya dengan luka gitu ya. Nah kita akan bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar perawatan luka gitu. Terutama mungkin buat anak-anak yang kalau luka ya berarti harus orang tuanya yang turun tangan gitu ya. Kalau orang dewasa kan kayaknya luka biasa sama luka hati udah bisa sembuh sendiri ya dok. Gitu ya. Oke dok, kita lihat yang pertama. Luka yang dibiarkan terbuka katanya akan lebih cepat sembuh. Betul nggak sih? Kan ada tipe orang yang kayak luka ya udah dibiarin terbuka aja biar kena angin dan lain sebagainya biar cepat sembuh. Ada juga yang ditutupin gitu. Sebenarnya yang lebih cepat sembuh yang mana gitu? Oke, untuk luka yang terbuka, luka dibiarkan terbuka setelah itu lebih cepat sembuh ya. Sebenarnya itu cuma mitos. Jadi penyembuhan luka itu sendiri tergantung dari adanya proses pembekuan darah dari dalam diri masing-masing ya. Pada luka-luka kecil sebenarnya tidak perlu ditutup gitu, dibiarkan mengering tidak ada masalah. Tapi mungkin memang pada luka-luka yang besar atau luka yang mengenai daerah-daerah yang istilahnya gampang bergesekan atau gampang terkontaminasi itu bisa dilakukan penutupan. Jadi nggak semua luka harus dibuka atau semua luka juga harus ditutup gitu. Karena mekanismenya itu ya sama seperti sekarang ya, hemofilia berhubungan dengan masalah pembekuan darah itu udah ada mekanisme sendiri dari dalam tubuh. Mungkin kalau kayak di punggung tangan oke lah ya, kan nggak bergesekan sama pakaian gitu ya. Tapi kalau kayak di celana dalam sini kan, di dalam sini apa sih akan kegesek-gesek sama celana kan, berarti itu harus bisa pakai ditutup ya, supaya nggak terkontaminasi juga sih dari bakteri atau dari lingkungan sekitar. Betul ya, karena ya masalah kebersihan orang juga nggak bisa ambil rata standar gitu ya. Oke ya, jadi memang bisa
ditutup atau bisa dibuka, tergantung ya, tergantung kondisi dan lokasinya ya dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua dok. Nah ini juga nih, ini nggak ngerti ya kalau di negara lain, tapi it's so Indonesian gitu ya. Jadi orang kalau luka langsung dikasih air liur, dikasih ludah. Nggak tahu sih, kayak yang penting dikasih ludah dulu deh gitu kan. Katanya bisa menyembuhkan. Either nanti bakal dikasih obat yang lain atau enggak gitu, atau cuman based on ludah aja, itu orang pasti kayak pasti sembuh deh gitu. Nah sebenarnya kan ada excuse-nya adalah kan itu antiseptik alami katanya gitu. Gimana tuh dok? Mitos ya, Mitos. saya juga. Yang pasti tidak ada dari literatur manapun yang menyebutkan bahwa penyembuhan luka atau membersihkan luka itu harus dengan air liur. Justru kita harus memikirkan bahwa air liur itu kan mengandung beberapa juga bakteri dari dalam mulut ya. Nah itu bisa membuat kontaminasi terhadap luka tersebut. Jadi kalau memang ada luka, misalnya ada luka ringan, taruhlah luka ringan itu ya kita membersihkan pertama dengan cairan steril dulu. Ya misalnya NaCl. Bila perlu diberikan salep antibiotik, kita berikan. Tapi bila hanya luka kecil atau luka ringan aja, cukup dengan diberikan cairan steril saja. Tidak boleh dengan memberikan air liur ataupun istilahnya cairan-cairan lain atau dari bagian tubuh lain yang kotor ya untuk membersihkan luka tersebut. Nanti malah menginfeksi dan membuat luka tersebut semakin sulit sembuh. Oke, gitu, jadi Mas. jangan asal taruh cairan dari tubuh ya ke luka karena bisa bahaya. Apalagi kalau kayak air liur mungkin orang pikirnya antiseptik padahal ada banyak bakteri gitu ya. Nah, mungkin matinya si bakteri kuman ini bukan karena air liurnya, karena kebauan. Enggak juga ya. Oke dok, kita lanjut ya yang ketiga ya. Nah kasa adalah bahan terbaik untuk menutup luka. Kenapa sih kalau kita ke dokter, ke rumah sakit, apakah memang standarnya seperti itu atau memang kasa itu bahan yang terbaik untuk menutup luka? Jadi kayak untuk menutupi dari ya kuman, bakteri, virus dan lain sebagainya gitu. Ya, kasa itu juga memang salah satu merupakan, kita bukan bilang yang terbaik ya, tapi salah satu bahan untuk menutup luka gitu. Karena memang kalau dibandingkan dengan kapas dia kan seperti ada serat-seratnya ya, bisa lengket ya. Kalau kasa sih tidak. Dan kasa ini juga banyak produksi kasa ini kita ada yang steril gitu. Jadi bersih kan untuk menutup luka. Tapi bukan hanya kasa saja untuk menutup luka, Mas. Ada juga bahan-bahan lain wound dressing yang bisa menutup luka. Misalnya yang menggunakan di dalamnya sudah ada salep antibiotik. Itu juga bisa digunakan untuk menutup luka. Nah, kemudian dikombinasi mungkin misalnya dengan perban atau plester. Jadi bukan yang terbaik tapi merupakan salah satu bahan yang dapat digunakan untuk menutup luka. Karena kadang-kadang kan orang luka asal aja ambil kayak bahan kain atau kaos apa, kita nggak ngerti itu bersih atau enggak kan, hygiene. Sebaiknya kasanya kasa steril yang paling bagus ya. Kasa steril itu maksudnya kasa yang bersih atau memang ada jenis kasanya khusus? Jadi kasanya memang masih tertutup rapat ya, masih tidak terkontaminasi ya. Itu jadi kalau dibuka dia masih steril gitu. Dan dibuka biasanya lebih baik menggunakan handscoon atau sarung tangan, baru setelah lukanya dibersihkan, ditempelkan kasa tersebut, baru boleh diplester. Karena takutnya kalau nggak steril dia malah ada nempel bakteri, kuman segala macam gitu, malah kontaminasi ke lukanya gitu ya. Oke dok, kita lanjut ya. Nah ini juga nih, ngomongin menutup luka, orang kalau dikasih obat, terus biasanya anak-anak nih ya, aduh ma perih, aduh sakit, lagi sakit, gatel. Nggak apa-apa, itu obatnya berarti lagi bekerja gitu. Pasti gitu kan, ibarat kata kayak, oh ini nih lagi ngelawan nih, terjadi pertempuran di situ, akhirnya kerasa nyeri dan lain sebagainya. Apakah memang indikasi obat sedang bekerja membuat nyeri pada luka dok? Sebenarnya nyeri itu respon tubuh, jadi respon bahwa memang ada sesuatu yang diberikan, ya misalnya contoh obat untuk luka, nah itu respon tubuh terhadap luka yang terjadi. Jadi kan biasanya rasa perih itu pasti akan terjadi karena jaringan yang rusak kan pada saat luka kan, sehingga apabila ada zat asing meskipun itu antibiotik atau obat luka lainnya diberikan di dalam jaringan tersebut, itu akan menimbulkan perih. Jadi bukan karena obatnya bekerja, tapi memang respon dari tubuh, respon dari seorang anak atau orang dewasa pada saat diberikan obat. Gitu, berarti rasa perihnya itu memang karena responnya. Respon apalagi tubuh. kalau dikasih alkohol tuh dulu. Perihnya itu kayak sampai ke ubun-ubun gitu ya dok ya. Tapi itu normal ya dok? Normal, tidak apa-apa. Berarti maksudnya tidak bahaya gitu Tidak kan. bahaya. Takutnya orang kayak sampai anaknya nangis guling-guling itu nggak apa-apa ya. Maksudnya itu kan normal ya. Biasanya itu hanya untuk beberapa saat saja sih. Nanti biasanya setelah beberapa saat rasa perihnya sih sudah
membaik ya. Oke, jadi nanti akan membaik, tidak terasa perih lagi gitu ya. Oke Dok, kita lihat yang terakhir. Nah ini juga nih, ini udah kayak banyak banget nih. Orang kalau kena luka bakar, kasih pasta gigi. Rasanya itu kayak nyes, adem gitu. Jadi kayak indikasinya, oh ini bisa mendinginkan si luka bakarnya. Tapi kita nggak ngerti, maksudnya ke depannya ada dampak atau nggak sih ketika ada luka bakar dikasih pasta gigi Dok? Oke, itu juga salah satu tata laksana yang salah ya Mas Raden. Mitos ya? Ya mitos, jadi saya juga dulu begitu. Aduh banyak banget kayaknya mitosnya di masyarakat kita. Saya juga dulu gitu, kena knalpot langsung dikasih. Oh dokter juga? Waktu masih kecil. Iya. Tapi sekarang sudah belajar dan sudah mengetahui lebih baik. Jadi pada saat terjadi luka bakar, yang pertama diberikan justru adalah cairan, air mengalir untuk pasien luka bakar. Ya itu tata laksana awalnya. Tidak boleh diberikan odol. Ya itu sama juga nanti akan mengkontaminasi dan justru akan merusak jaringan yang luka tersebut. Jadi penata laksanaan utama semua pasien dengan luka bakar, baik anak maupun dewasa adalah cairan. Jadi air mengalir kalau di rumah atau cairan steril misalnya sudah di rumah sakit gitu. Oke, kalau pasta gigi kan biasanya dia kerasanya dingin karena mungkin efek dari kebakar kan pasti panas ya Dok ya. Jadi ketika dikasih pasta gigi yang notabene mungkin ada minnya gitu ya atau apanya, akhirnya kerasanya kayak nyes, dingin. Itu anggapan orang awam yang berpikir kayak oh bisa yang mendinginkan, nggak panas gitu. Nah kalau harusnya tata laksananya adalah pakai air mengalir, fungsinya air yang mengalir itu buat apa? Yang pertama adalah membersihkan luka tersebut ya, menghilangkan bakteri, jaringan gitu dan membuat pembuluh darahnya lebih baik gitu, peredaran pembuluh-pembuluh darah di sekitar luka bakar itu menjadi lebih lancar. Netralin ya, karena mungkin dia kena harus beradaptasi yang ekstrim ya, karena dari yang suhu tubuh biasa tiba-tiba kena yang panas kayak knalpot tadi dokter ya. Oke, harusnya dulu udah kenal ya Dok ya. Enggak ibu ini tapi dulu sempat dikasih pasta gigi ya. Iya, dulu waktu masih kecil. Itu adalah pengalamannya Dok ya. Oke, Dokter Cindy ini sudah terjawab, nanti kita lanjut lagi ya ngomongin tentang hemofilia. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda boleh bertanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas seputar hemofilia. Hari ini 17 April yang diperingati sebagai Hari Hemofilia Sedunia. Mungkin bagi Anda nih kayak, apa sih hemofilia? Kayaknya belum pernah dengar ya. Nah, mungkin ada kasus-kasus yang pernah Anda temui seputar hemofilia ini, cuma mungkin Anda nggak aware gitu ya kalau ini hemofilia. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda boleh konsultasi, tanya gitu ya ke dokter kita di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Cindy Diana SPA, dokter spesialis anak dari MMC Hospital. Oke, Dr. Cindy, kita lanjut lagi ya. Hemofilia gitu. Ini satu istilah yang kayaknya aku mewakili orang awam, kayak apa sih hemofilia gitu ya. Mungkin di kalangan dokter atau tenaga medis sudah biasa. Tapi mungkin bagi kita sering mungkin ya ada kasus seperti itu tapi kita nggak aware. Hemofilia itu sebenarnya apa sih Dok? Iya Mas Raden. Jadi hemofilia ini adalah gangguan pembekuan darah ya. Gangguan pembekuan darah yang diturunkan secara herediter. Jadi dia memang genetik ya? Menurun. Ini disebabkan oleh berkurangnya faktor pembekuan darah. Yaitu faktor pembekuan 8 yang kita kenal dengan anti-hemophilic factor dan faktor pembekuan 9 yang kita kenal namanya Christmas factor atau faktor Natal. Nah, hemofilia ini sendiri mungkin bahasa awamnya kelainan darah yang menyebabkan darah sulit untuk membeku atau menggumpal. Mungkin gitu ya bahasa awamnya ya. Oke, berarti kalau anak-anak atau orang dia luka gitu kan biasanya kalau kita luka kan nggak berapa lama dia akan ngering gitu ya, keluar lama-lama akan jadi jaringan parut itu udah agak lamaan sih maksudnya. Ya, darahnya akan beku. Berarti kalau si orang yang mengalami hemofilia itu darahnya akan let's say kayak akan keluar terus, nggak beku gitu. Lama dia perdarahannya berhenti. Jadi proses hemofilia ini juga dia ada klasifikasinya juga, ada ringan, ada sedang dan ada berat. Tergantung dari persentase kadar faktor 8 yang berkurang dari dalam tubuh seorang pasien atau seorang anak. Oke, itu ringan, sedang, ke berat itu dilihat dari apa
lama atau cepatnya terjadi pembekuan darah atau gimana, Dok? Nggak, jadi memang kalau kita sudah mengetahui dia kekurangan faktor, kan ada 2 jenis faktor tadi ya Mas, faktor 8 sama faktor 9. Nah itu bisa dicek. Kalau misalnya persentasenya ringan, biasanya kadar faktor 8-nya itu sekitar 5% sampai 25%. Kalau sedang dia 1 sampai 5%. Sedangkan kalau berat dia biasanya kurang dari 1%. Jadi juga ada klasifikasi gejalanya. Klasifikasi gejalanya ya, seperti itu ya. Nah sebenarnya kalau ngomongin penyebab oke lah, itu kan akan menurun bersifat herediter. Tapi sebenarnya penyebabnya berarti dari faktor yang 8 dan 9 tadi ya, yang akhirnya bisa juga ke klasifikasinya dia ke ringan, sedang atau ke berat seperti itu. Nah kalau selama ini kita baca, mungkin kalau kita baca-baca di artikel, apakah memang kasus hemofilia ini hanya terjadi pada anak, Dok? Maksudnya apakah kasusnya hanya anak atau bisa saja remaja bahkan dewasa ataupun lansia atau gimana sih? Oke. Jadi sebenarnya hemofilia ini sebagian besar kasus sudah bisa terdeteksi dalam 1 tahun pertama kehidupan. Ya, jadi pada anak-anak sudah bisa. Kenapa? Karena gejalanya biasanya pada 1 tahun pertama itu timbul pada anak-anak yang mulai belajar. Lihat aja kalau misalnya usia 8 bulan kan sudah belajar merangkak ya, atau 6 bulan duduk, kemudian hampir 1 tahun sudah mulai berjalan. Nah itu biasa timbul memar-memar atau kebiruan di jaringan otot karena belajar merangkak. Jadi sebenarnya sebagian besar 1 tahun pertama sudah bisa terdeteksi. Namun ada juga hemofilia yang dia baru ketahuan setelah dewasa. Oh gitu. Bisa. Nah itu namanya acquired hemofilia. Jadi hemofilia yang didapat. Karena proses ini ya, karena antibodinya menyerang sendiri faktor pembekuan tersebut, karena itu bisa jadi karena penyakit lain. Misalnya penyakit-penyakit autoimun pada dewasa seperti lupus atau rheumatoid arthritis. Beberapa kepustakaan juga bilang katanya malignansi, keganasan, ataupun memang penyebabnya tidak diketahui, muncul saja pada saat dewasa. Meskipun jarang ya Mas. Atau sebenarnya ini anak, ini pasien dari kecil sebenarnya dia memang sudah memiliki hemofilia, tapi itu dia tadi, jadi derajatnya ringan. Baru ketahuan saat mungkin dia dewasa, misalnya dia cabut gigi, atau dia operasi, atau misalnya dia trauma perdarahan berat. Nah baru ketahuan di situ, perdarahannya tidak bisa berhenti. Kurang lebih seperti itu Mas. Berarti yang menarik adalah kalau tadi kan di setahun awal aja udah bisa kelihatan gitu ya. Tapi ternyata ada juga yang ternyata sampai baru kelihatan pas udah dewasa. Karena mungkin ya beberapa faktor tadi atau sebenarnya sudah punya hemofilia cuman derajatnya yang ringan. Sehingga pas gede dapatlah itu acquired hemofilia seperti itu. Nah sebenarnya ketika dewasa itu berarti benar-benar derajatnya bisa let's say kalau akhirnya ketahuannya dewasa berarti akan semakin memburuk ya Dok ya? Karena kan mungkin antibodinya akan menyerang balik gitu sehingga akhirnya terjadi hemofilianya di waktu dewasa dong? Sebenarnya bukan bertambah buruk tapi dia baru ketahuan. Jadi mungkin selama dari kecil sampai dewasa dia hanya trauma-trauma ringan, dia nggak sadar kan. Nanti dia gejalanya begitu bleedingnya itu akan terlihat pada saat melakukan misalnya operasi besar atau trauma hebat gitu. Nah itu yang mungkin dia dari kecil sampai dewasa dia jarang kena trauma gitu atau jarang belum pernah operasi gitu, baru ketahuan pada saat gitu. Jarang terluka lah istilahnya. Kalaupun terluka kecil kan. Jadi perdarahannya nggak stop tapi nggak terlalu kelihatan atau dia tidak sadar gitu. Nah itu baru ketahuan saat dewasa. Gitu. Oke. Hebat ya kalau anak-anak nggak luka itu. Gitu. Besok lari sana gitu. Tapi mungkin case by case bisa aja terjadi pada orang yang jarang gitu ya. Oke. Tapi kalau kita ngomongin herediter, ini kan ya gimana ya Dok ya. Kalau herediter itu kayak sulit diputus mata rantainya gitu ya. Tapi kalau bersifat herediter ini kayak apakah benar-benar dari dua orang tua yang punya riwayat hemofilia atau mungkin salah satunya pun bisa akhirnya nurun ke anak sih Dok? Oke, jadi pada penyakit hemofilia ini mutasi atau perubahan gennya itu terjadi pada kromosom X. Ya, manusia mempunyai 2 jenis kromosom, laki-laki X dan Y, perempuan X dan X.
Nah, jadi penderita hemofilia ini biasanya laki-laki karena dia mendapatkan kromosom X dari ibunya yang pembawa. Oh, yang dominan Ya, X ya? ya, yang sudah carrier hemofilia. Sedangkan pada perempuan bisa juga terjadi hemofilia namun jarang. Nah, bagaimana mekanismenya? Mungkin agak sedikit complicated ya. Jadi kalau yang laki-laki kan dia X dan Y itu. Kalau dia di X-nya dia kena mutasi gen hemofilia, maka dia sudah tidak mempunyai kromosom X-nya kan istilahnya rusak, dia tidak bisa melakukan pengkodean untuk membentuk penggumpalan darah. Nah, jadi hanya kalau kromosomnya dia tidak bisa mengkode protein untuk membekukan darah. Nah, tapi kalau perempuan, meski dia kan memiliki 2 kromosom X. Ya, jadi kalau misalnya salah satunya rusak atau kena mutasi gen, dia masih punya kromosom X lain yang masih bisa melakukan pembekuan darah gitu atau mengkode untuk pembekuan darah. Tapi perempuan juga bisa terkena hemofilia meskipun jarang ya. Biasanya rata-rata sih hanya carrier. Tapi bisa nggak kemungkinan X yang satunya lagi juga kena? Bisa saja meskipun jarang terjadi. Oh, oke. Berarti memang bisa saja terjadi ya? Bisa, pada perempuan bisa. Oke. Nah, sebenarnya yang menjadi menarik adalah oke, kalau dari kecil dia sudah ada luka dan lain sebagainya, kan kelihatan gitu ya. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan kayak yang tadi acquired hemophilia yang baru ketahuannya itu udah dewasa gitu ya. Tanpa ada luka ya, walaupun nggak mungkin ya orang tanpa luka gitu. Tapi kalau let's say ada kasus orang yang benar-benar kayak, kan ada yang hidupnya mungkin kayak prince and princess gitu ya, nggak pernah masak, nggak pernah bersih-bersih gitu ya, bagaikan raja dan ratu gitu, nggak pernah kena luka sama sekali. Jadi nggak kelihatan bahwa pembekuan darahnya itu cepat atau enggak, ini hemofilia atau enggak, itu bisa dicek nggak sih dok bahwa ini anak ini kayaknya ada riwayat nih gitu? Bisa. Jadi memang kalau memang ada gejala seseorang ya baik anak maupun dewasa, dia misalnya mengalami luka yang lama berhenti, nah itu kita bisa melakukan pengecekan faktor pembekuan darah, faktor 8 dan faktor 9 ya. Mungkin tapi memang pengecekan faktor 8 dan faktor 9 ini nggak gampang Mas. Jadi nggak di semua tempat ada, biasanya hanya di rumah sakit yang tipe A ya. Nah, itu kita juga bisa melakukan pengecekan darah lain. Misalnya pengecekan faktor koagulasi seperti prothrombin maupun itu PT ataupun APTT, Activate Partial Thromboplastin Time. Itu faktor koagulasi yang bisa dicek. Biasanya pada hemofilia itu memanjang gitu. Kalau memang tidak bisa melakukan pengecekan faktor 8 dan faktor 9 gitu kurang lebih. Jadi memang bisa lah ya orang tua untuk ngecek apakah anaknya ini punya riwayat atau kemungkinan, apalagi kalau bapak ibunya juga carrier ya, maksudnya ada riwayat dari hemofilia ini sendiri. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya ngomongin seputar hemofilia. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda boleh bertanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat ini. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar hemofilia dalam rangka memperingati Hari Hemofilia Sedunia yang mungkin kita nggak ngeh bahwa itu ada di sekitar kita, tapi ternyata ada, dan itu istilahnya adalah hemofilia. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Cindy Diana SPA, dokter spesialis anak dari MMC Hospital. Dok, tadi kan Dr. Cindy sempat ada mention orang kalau cabut gigi gitu ya. Nah, tadi kan relate-nya adalah hemofilia ini proses pembekuan darahnya lambat dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Ini saya nggak bisa ngebayangin, jadi kayak orang dicabut gigi kan pasti ada keluar darah. Ini ibarat kata kalau nggak salah penyakit lain yang juga relate adalah diabetes ya. Kalau lagi gula darahnya nggak terkontrol atau hipertensi deh gitu ya, yang lagi nggak terkontrol bisa aja ucur gitu ya. Nah ini kan kalau hemofilia nggak berhenti karena tidak ada proses pembekuan darahnya atau lambat gitu ya. Nah itu gimana? Maksudnya kayak bisa berhentinya gimana? Itu let's say itu cabut gigi ya. Apalagi kalau kayak surgery yang operasi besar gitu kan, itu kayak gimana kalau misal orang ini hamil terus ngelahirin harus sesar gitu. Itu gimana tuh dok? Ya jadi memang penanganan gini, sebenarnya yang paling sering
keluhan pasien 80% sama 90% itu perdarahannya itu di perdarahan sendi dulu. Perdarahan di dalam sendi, ya namanya hemarthrosis. Itu paling banyak. Baru perdarahan atau bleeding yang terjadi misalnya lagi cabut gigi atau sirkumsisi ya, sunat, atau misalnya operasi lain gitu. Nah, apabila terjadi hal seperti itu, yang pertama kita harus lakukan, kita curiga ke sana ya kita tata laksana gitu. Contohnya misalnya tadi perdarahan pada gusi karena cabut gigi. Ya kita bawa ke fasilitas kesehatan terdekat, ya kan. Kemudian kita lakukan mungkin kompresi dulu pada bagian giginya ya untuk membantu perdarahan yang terus-menerus ya yang mengalir. Karena apabila terus-menerus lama-lama dia bisa menyebabkan obstruksi ya, darah yang terlalu banyak ke dalam perdarahan di dalam tenggorokan itu bisa menyebabkan obstruksi saluran napas, bahkan bisa menyebabkan kematian, itu komplikasinya. Nah, di situ kita harus langsung cepat melakukan pengecekan darah seperti yang saya tadi katakan. Apakah darah lengkap, kemudian faktor koagulasinya dicek. Bila ada bisa dilakukan pemeriksaan faktor kadar 8 dan kadar 9 untuk mengetahui ini hemofilia karena kekurangan faktor 8 apa faktor 9 itu juga sebaiknya harus dilakukan. Nah, tergantung dari tempat yang kita bawa pasien ini. Apabila memang kita sudah curiga hemofilia, misalnya dari APTT-nya dia memanjang, maka kita bisa langsung memberikan faktor pembekuan darah, konsentrat faktor pembekuan darah untuk menghentikan perdarahan. Tapi bila misalnya tidak tersedia, ya kita bisa melakukan transfusi darah gitu. Jadi komponen darah misalnya kita curiga dia hemofilia A, maka kita berikan transfusi kriopresipitat namanya. Atau dia mungkin hemofilia B karena kurangan faktor 9. Itu bisa kita berikan transfusi FFP. Jadi kita tangani dulu perdarahannya gitu. Sembari ya, kita juga bisa melakukan pemeriksaan lain misalnya foto ya kan untuk melihat kerusakannya sejauh mana atau CT scan dan MRI. Jadi tergantung dari derajat hemofilianya kemudian terkenanya di mana gitu perdarahannya, Mas. Tapi biasanya kan kalau kita normalnya ya, Dok ya, normalnya kalau katakanlah yang paling sering adalah kayak cabut gigi. Itu kan pasti akan keluar darah terus dikasih Dok alkohol ya atau apa gitu ya untuk nyetop si darahnya. Itu walaupun dikasih alkohol juga pada orang hemofilia akan terus keluar atau ya kalau dia memang derajatnya derajat yang berat ya perdarahannya mungkin hanya karena cabut gigi saja bisa perdarahan banyak, Mas gitu. Tapi kalau dia mungkin derajat hemofilianya yang ringan gitu, mungkin dia perdarahannya tidak sebanyak yang perdarahan berat ya, dahsyat ya. Jadi memang tergantung aktivitas faktornya ya. Betul. Dan itu memang harus dicek, kita nggak bisa langsung tahu, oh ini berat. Nah masalahnya dicek nih, ini yang menarik nih, dicek nih Dok ya. Kan ada orang yang, apalagi yang acquired ya, yang acquired hemophilia, yang hanya pas ketahuannya udah dewasa gitu. Let's say dia seumur hidup dari kecil sampai dewasa nggak pernah cabut gigi gitu ya. Ternyata pas dewasa cabut gigi dan baru ketahuan. Itu ada risiko nggak sih kalau akhirnya keluar, kan dia mungkin juga nggak tahu dan dokter giginya pun mungkin nggak ngerti gitu kan, itu gimana tuh? Maksudnya dia keluar gimana nih, Mas? Maksudnya dia kan dari kecil nggak ngerti tuh kalau dia ada hemofilia. Terus kemudian dia cabut gigi lah gitu ya. Nah dia nggak tahu bahwa dia hemofilia gitu ya. Kan mungkin ya nanti kalau kalaupun keluar darah ya darah biasa orang cabut gigi mungkin ya gitu. Dokter gigi pun menyangkanya ya orang pasien biasa akan cabut gigi dan dokter giginya nggak paham bahwa oh ternyata kok darahnya nggak berhenti muncul terus gitu. Itu gimana? Sama penanganannya gitu, sama saja baik anak-anak maupun dewasa ya kita harus menghentikan perdarahannya dan kita harus melakukan pengecekan faktornya. Ini kekurangan faktor 8 apakah faktor 9 gitu kan. Faktor koagulasi kan yang berpengaruh terhadap hemofilia itu yang 8 dan 9 itu. Sembari kita menangani juga kita bisa mengecek ini derajat yang ringan, sedang atau yang berat gitu, karena tergantung dengan tata laksananya kan. Kalau dia berat mungkin nanti bleedingnya akan lebih banyak ya. Biasa kalau yang berat itu dia biasanya pasti ada perdarahan spontan 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Jadi kalau dia jarang berdarah gitu ya atau hanya karena trauma kecil saja baru dia bleeding, itu biasanya sih yang derajatnya ringan gitu. Oke. Tapi kalau akhirnya kayak ya tidak hanya cabut gigi ya, maksudnya untuk tindakan yang lain, operasi dan lain sebagainya lah gitu. Ketika ada orang, oh mau cabut gigi, orang kita udah ngerti nih kita hemofilia. Terus kita mau periksa ke gigi dokter giginya kita bilang, dok ini aku ada
riwayat hemofilia loh. Itu tuh ada penanganan beda nggak treatmentnya? Ya pastinya ada. Jadi dari Badan Hemofilia sendiri itu ada rekomendasi juga bagaimana bila seorang pasien atau seorang penderita hemofilia ingin melakukan suatu tindakan medis ya, baik itu cabut gigi, operasi sampai melahirkan. Nanti itu dilakukan pengecekan derajat hemofilianya, kemudian nanti ada pemberian faktor 8 atau faktor 9 sesuai yang diderita. Nah itu ada durasinya, lamanya, berapa lama harus diberikan, itu ada tabel dan tahapan-tahapannya tersendiri. Jadi semua yang operasi pasti akan bisa mendapatkan profilaksis gitu. Jadi pencegahan supaya tidak berdarah sebelum, pada saat melakukan tindakan maupun setelah. Jadi nggak boleh langsung operasi. Gara-gara udah dong, udah sampai giginya udah sakit banget gitu ya. Enggak juga ya. Gitu. Tapi dok, yang menarik itu kayak gini. Ini kan memang susah bekunya ya. Nah yang jadi pertanyaan itu, koagulasi yang normal itu setelah apapun itu ya, cabut gigi atau luka atau apa, itu biasanya berapa lama sih bisa beku itu? Gitu? Biasanya sih kalau, jadi gini, pada saat seorang terkena luka ya, itu yang menentukan itu ada 2 jenis. Jadi trombosit sama faktor koagulasi. Nah si trombosit ini biasanya nanti kalau misalnya ada luka, dia akan dia bereaksi pertama tuh menutup ke daerah lukanya, kemudian dia nanti akan membentuk sumbatan. Nah nanti ada faktor koagulasi kan, faktor koagulasi itu ada 12, salah satunya yang 8 dan 9 ini. Nah mereka akan bekerja sama, kemudian memberi sinyal satu sama lain untuk membantu menutup luka, gitu, mengeluarkan benang-benang fibrin sehingga lukanya tertutup, habis itu sembuh gitu. Nah kalau pada hemofilia misalnya dia pemanjangan APTT itu biasanya sekitar 20-30 detik itu dia sudah dianggap memanjang gitu. Jadi kurang dari 20 detik dia biasanya sudah bereaksi. Gitu. Jadi kalau dia memanjang lebih dari situ. Gitu. Itu yang ditakutkan kalau hemofilia bisa jadi memanjang ya, karena koagulasinya gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan adalah ketika terjadi hal tersebut, let's say memang pas ada tindakan atau luka dan orang-orang di sekitar ataupun tenaga medis baru menangani belum begitu paham, yang terjadi di pikiran kita ya sebagai orang awam adalah, oh orang ini pasti akan kehabisan darah dong, gitu betul. kan. Bisa nggak sih terjadi seperti itu? Bisa saja. Jadi komplikasi hemofilia ini misalnya dia kan bisa perdarahan intrakranial atau di otak misalnya. Perdarahan di tenggorokan kayak saya bilang tadi ya, itu obstruksi jalan napas, perdarahan di abdomen, perdarahan di paru. Nah itu semuanya secara tata laksana itu dia harus mendapatkan faktor koagulasi, faktor konsentrat, faktor pembekuan itu kurang dari 2 jam. Nah apabila penanganannya tidak optimal atau misalnya terlambat, mungkin lebih daripada 2 jam atau semakin lama, ya itu kan lama-lama bisa menyebabkan misalnya kalau yang perdarahan otak lama-lama kejang, penurunan kesadaran, ya kan, yang perdarahan di abdomen bisa shock atau misalnya perdarahan di paru bisa gagal napas sampai menyebabkan kematian. Sampai menyebabkan kematian lagi ya, ngeri banget. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram ya, aku bacakan ini dari Bu Linda. Dok, tubuh anak saya ini sering memar, ya, sering memar tiba-tiba dan muncul bintik-bintik merah. Pas malam itu sering demam disertai mimisan dan susah napas, hidung mampet. Apa itu hemofilia ya? Ini ada lagi nih, mimisan sama susah bernapas. Gimana dok? Ini hemofilia bukan nih? Oke, dari Ibu Linda ya. Tubuh anak merah. saya sering memar tiba-tiba dan muncul bintik-bintik merah. Pada malam hari sering demam disertai mimisan dan susah bernapas, hidung mampet. Apa itu hemofilia? Terima kasih. Ya seperti yang saya katakan tadi, saya sudah terangkan. Jadi pada 1 tahun pertama kehidupan kita bisa mendeteksi itu kemungkinan hemofilia apabila ada memar. Tapi memarnya itu biasa di jaringan otot atau di sendi yang untuk bergerak. Muncul tiba-tiba itu? Ya munculnya tidak ada. Ya pada saat bergerak atau misalnya dia merangkak ya, atau dia lagi jalan kan itu mengenai benturan biasanya. Memarnya itu sampai biru? Biru ya. Kayak berarti kalau orang selama ini kayak, oh itu kayaknya dicium setan gitu. Itu sering loh dok. Kadang-kadang ya seperti itu ya. Iya, di kampungku gitu. Oh itu hemofilia. Belum pasti 100% hemofilia, tapi kita sudah curiga gitu kalau banyak biru-biru ya atau memar. Nah kalau pada Ibu Linda ini memarnya
timbul tiba-tiba, tapi muncul bintik-bintik merah. Bintik-bintik merah ini harus dideskripsikan lagi seperti apa. Apakah maksudnya petechi ya? Misalnya kalau misalnya dia lagi demam, bisa juga itu merupakan tanda dari suatu penyakit infeksi yang lain, ya kan? Apakah demam berdarah atau penyakit lain kita belum tahu ya. Mimisan dan susah bernapas. Kadang-kadang anak demam tinggi juga dia bisa pembuluh darah di hidungnya juga bisa pecah ya. Jadi belum tentu 100% hemofilia, tapi mungkin karena demam yang tinggi bisa terjadi mimisan. Dan susah bernapas, hidung mampet. Nah, susah bernapas, hidung mampetnya ini bukan gejala hemofilia biasanya. Mungkin gejala penyakit infeksi yang lainnya, misalnya batuk pilek ya, salesma atau common cold gitu. Jadi untuk memastikan apa dia hemofilia atau tidak, ibunya harus membawa ke dokter biar dilihat dulu bentuk memarnya seperti apa dan disingkirkan juga penyakit lain, misalnya infeksi virus. Berarti bisa nyampur sama penyakit yang lain juga ya hemofilia? Bukan nyampur, tapi kan kalau menurut keterangan Ibu Linda, dia ini belum 100% hemofilia. Bisa karena batuk pilek, demam saja. Gitu. Karena pas kebetulan agak mirip yang memarnya tadi ya. Yang mirip, yang agak relate ya, makanya Ibu Lindanya nanya gitu ya. Tapi harus dikonsultasikan juga ke dokter apakah ini real hemofilia. Kalaupun yang memar tadi hemofilia berarti ada penyerta yang lain yang ya cold atau yang lainnya gitu ya. Betul. Flu atau ya batuk yang tadi disebutkan, hidung mampet ya, susah bernapasnya ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Linda ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan, Anda boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar hemofilia. Masih bersama dengan Dr. Cindy Diana, SPA, dokter spesialis anak dari MMC Hospital. Oke dok, kita lanjut lagi. Kalau pada umumnya orang ada tindakan apa, langsung pengobatan selesai gitu ya. Nah kalau untuk orang-orang terutama anak-anak dengan hemofilia ini, pasca tindakan ada plus-plus apa sih maksudnya? Tambahannya lagi nggak sih gitu, kayak tindakan penunjang kayak apa segala macam gitu dok? Ini kalau tindakan operasi ya mungkin ya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa biasanya kalau pada pasien hemofilia sebelum operasi itu harus dilakukan pengecekan sebelum operasi kan. Terus diberikan juga faktor konsentrat pembekuan darah. Begitu pula setelah tindakan operasi. Jadi memang ada ketentuannya tergantung operasi apa nih. Apakah cabut gigi, apakah operasi kecil, minor, apakah operasi besar gitu. Dari badan hemofilia sendiri dia akan menentukan. Jadi misalnya untuk operasi yang besar dia nanti masih tetap mendapatkan faktor pembekuan yang disuntikan selama beberapa hari gitu. Jadi tergantung jenis operasinya. Bisa 2-3 hari setelah operasi atau bisa sampai seminggu setelah operasi. Ya masih dilakukan pemberian faktor pembekuan. Oke, yang pertanyaan yang mungkin dinantikan oleh banyak orang. Bisa sembuh total nggak sih gitu ya? Karena kan kita kayak gimana ya, namanya orang ya tidak ada yang ingin sakit. Tapi kan pasti orang at least pasti akan mengalami sakit. Dan salah satu sakitnya mungkin akan ada luka, ada cabut gigi dan lain sebagainya gitu ya. Ini kan jadi worry juga kalau orang mau melakukan itu gitu. Bisa sembuh total nggak sih dok? Hemofilia. Agak berat ya, kayaknya langsung berat ya. menghela nafas dulu. Oke, kayaknya tahu nih jawabannya nih apa nih. Gimana dok? Iya mas ya, hemofilia tidak bisa disembuhkan. Ya jadi itu memang penyakit ya, genetik keturunan. Tapi kita bisa membantu penderita ini untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Ya, jadi memang pada penderita hemofilia bukan hanya masalah, kita tahu misalnya contoh perdarahan sendi paling banyak. Nah, itu kan membuat nanti lama-lama aktivitas atau masalah bergerak itu kan terhambat ya karena kerusakan sendi yang lama. Nah itu kadang-kadang juga menyebabkan orang tersebut bisa mendapatkan masalah kejiwaan seperti cemas, stres, depresi gitu. Jadi penderita hemofilia ini tidak bisa sendiri. Dalam arti semua orang harus mendukung. Support baik dari system ya? Support sistemnya harus banyak, baik dari tenaga kesehatan, keluarga yang paling penting ya, tenaga kesehatan maupun dari grup sendiri gitu, dari sesama penderita hemofilia. Jadi meskipun tidak bisa disembuhkan, tapi kualitas hidupnya bisa kita perbaiki, yaitu dengan cara pengobatan yang tepat. Kemudian rehabilitasi misalnya untuk penyakitnya, ya kan, memberikan fisioterapi,
Dan pendekatan psikososial gitu. Jadi kalau merasa sedih atau merasa cemas atau kadang-kadang merasa tidak berguna gitu, kita bisa melakukan pendekatan bersama dokter kesehatan jiwa untuk memberikan aspek psikososialnya. Oke. Nah, serem juga. Ya, tapi ini bukan berarti mematahkan semangat ya, Dok ya. Tidak boleh. Kita justru preventif dari awal gitu. Nah, yang jadi pertanyaan juga adalah ketika nih derajatnya katakanlah yang berat gitu ya, Dok, kayak hemofilianya berat gitu. Karena tidak bisa disembuhkan, ini masih ada harapan ya, Mas. Ini masih berharap nih aku pertanyaannya ini. Bisa nggak sih derajat ini gradingnya menjadi at least sedang atau bahkan bisa ringan? Bisa nggak sih? Nggak bisa. Nggak bisa juga. Itu memang sudah bawaan. Jadi dideteksi dalam darah gitu nih, ini derajat berapa gitu. Seberapa sedikit faktor koagulasi yang dia derita atau dialami. Jadi kalau contoh kekurangan faktor 8 itu biasa normalnya kan 50 sampai 150 unit dalam darah. Nah, kalau si berat ini dia bahkan kurang dari 1%. Jadi sangat berat kan, sedikit sekali gitu faktor pembekuannya. Nah, itu memang sudah bawaan. Kalau yang sedang 1 sampai 5%. Ya, itu masih jauh dari 50 kan. Oke. Yang begitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, Dok, maksudnya kayak nggak tahu kalau di negara lain ya, ada nggak sih maksudnya satu riwayat pasien bahwa pasien ini adalah pasien hemofilia. So just in case ada sesuatu tindakan perlu operasi dan lain sebagainya, pihak rumah sakit udah tahu gitu, atau tetap harus ya case by case, setiap kasus harus diteliti dulu ini hemofilia atau enggak gitu? Oh iya, biasanya tidak. Jadi maksudnya gini, tidak harus case by case gitu, tapi kalau dia hemofilia kita harus ingat yang pertama kan dia laki-laki ya. Jadi sebenarnya dari keluarga atau dari orang itu tersebut sudah harus curiga apabila keluarganya sesama lelaki itu ada gangguan misalnya darahnya sulit berhenti gitu. Jadi dia harus aware dulu sama lingkungannya gitu. Baru setelah itu dia misalnya ada keluhan ya sering memar atau tadi ya darah sulit berhenti, sering gusi berdarah. Pada saat dia melakukan tindakan atau ingin ke rumah sakit melakukan tindakan tertentu dengan gejala-gejala yang dia alami itu, dia bisa memberitahukan ke tenaga kesehatan, ke dokter. Baru kita curiga, oh ini ada masalah di gangguan koagulasinya. Nggak semua pasien langsung. Tapi makanya penting. Tapi untuk yang ini Mas, untuk yang kayak operasi itu biasanya memang semua pasien selalu dicek koagulasinya. Dicek dulu ya. Oke. Ini support system juga penting gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Dr. Cindy. Semoga bermanfaat dan yang mengalami ini tetap semangat hidupnya. Terima kasih, Dok. Salam sehat untuk keluarga rumah dan teman-teman di MMC Hospital. Oke, pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Cindy. Semoga bermanfaat ya. Saya Rademajas pamit. Sampai jumpa.